Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan tugas atau salah satu tugas mata kuliah Hukum Teknologi Informasi terkait dengan materi aspek hukum perikatan dan pembuktian pada alat bukti elektronik. Di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Jody Setianto SH.MH. Untuk itu sebelumnya izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, yang pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 5 dari kelas Ilmu Hukum 5B. Nama saya Igede Enggas Wanita dengan NIM 19 14 10 10 71. Dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Balkis N. Firmansyah, NIM saya 19 14 10 10 42. Perkenalkan, nama saya Niputu Rosaliantes Marayanti dengan NIM 19 14 10 10 45. Baik, perkenalkan, nama saya Nikada Citra Pardani, NIM 19 14 10 10 72. Baik, adapun dalam pembahasan terkait dengan aspek hukum perikatan dan pembuktian pada alat bukti elektronik, kami akan membahas yang pertama, konsepsi umum tentang perikatan. Yang kedua, elektronik kontrak atau e-kontrak. Yang ketiga, syarat-syarat mengikatnya suatu kontrak elektronik. Yang keempat, syarat sahnya suatu kontrak elektronik. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis kontrak elektronik. Dalam BW yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor R. Subukti SH dan R. Citro Sudibyo menjadi KUH Perdata bahwa mengenai hukum kontrak atau perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan, di mana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum kontrak atau perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan. Karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, yakni suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya 4 syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam buku ketiga KUH Perdata disebut sebagai perikatan innominat, perikatan yang tak bernama. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian atau kontrak atau karena undang-undang. Dari sini tampak bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian atau kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian atau kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan. Perikatan yang timbul karena perjanjian atau kontrak diatur lebih lanjut dalam bab 2 buku ketiga KUH Perdata. Hal yang penting dalam kontrak adalah dasar materialnya dan bukan dasar formilnya. Kontrak lisensi paten yang dibuat sebagai sarana alih teknologi berpedoman pada pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya dan pasal 1313 tentang perjanjiannya pada khususnya. Dasar hukum bagi berlakunya kontrak dan mengikatnya suatu kontrak lisensi di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip dasar dari kontrak tersebut meliputi asas-asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak,
serta asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme berhubungan dengan terjadinya kontrak yang diawali dengan adanya kata sepakat atau adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang mengadakan kontrak terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua yakni asas mengikatnya kontrak. Pada asas ini, kekuatan mengikat dari suatu kontrak berkaitan dengan akibat kontrak yang saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. Yang ketiga yakni asas kebebasan berkontrak. Pada asas kebebasan berkontrak, setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga. Bebas untuk menentukan isi kontrak, bebas untuk menentukan kontrak, bebas menentukan bentuk kontrak, dan bebas memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Elektronik kontrak atau e-kontrak. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak yang baru mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE, khususnya melalui pasal 1 angka 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE. Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet. Negara Uni Eropa merekomendasikan untuk tidak melakukan transaksi elektronik terhadap negara yang belum mempunyai undang-undang yang jelas di bidang teknologi informasi. Dengan disahkannya Undang-Undang ITE, maka keraguan masyarakat telah terjawab. Walaupun masih ada sebagian besar masyarakat yang masih lebih percaya menggunakan kontrak konvensional. Banyaknya keunggulan-keunggulan kontrak elektronik tidak menjawab keraguan masyarakat, karena kontrak konvensional terlahir dan menjadi kebiasaan masyarakat sudah lebih dulu daripada kontrak elektronik. Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata sebagai perlindungan hukumnya. Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Pada dasarnya, bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja, kontrak elektronik dibuat melalui media internet sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak tersebut. Syarat-syarat mengikatnya suatu kontrak elektronik. Sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non-kertas atau digital. Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi itu berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif, dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan hukum yang mendasar. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata. Dimulai dengan munculnya fotokopi sampai dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 nomor 71K/SIP/1974 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Pada waktu pengajuan alat bukti, seluruh surat baik yang berbentuk akte, otentik dan di bawah tangan maupun bukan akte yang dijadikan alat bukti tertulis dalam pemeriksaan perkara di pengadilan
harus difotokopi kemudian dimateraikan ke kantor pos agar sah sebagai alat bukti. Untuk mempermudah menganalisis keabsahan kontrak elektronik, sebelumnya dapat dilihat beberapa pendapat para pakar hukum mengenai definisi kontrak itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama menurut R. Subekti. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Yang kedua menurut M. Yahya Harahap. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Yang ketiga, menurut Sri Sudewi Mesicon Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Yang keempat, menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu. Yang kelima, definisi kontrak elektronik menurut Edmond adalah hukum secara elektronik yang memadukan networking dari computer-based information system dengan telecommunication dengan media komputer global internet. Selanjutnya, mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia dapat berkomunikasi, memperoleh, serta saling bertukar informasi dengan cepat. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik atau e-commerce seringkali dijumpai adanya kontrak atau perjanjian untuk melakukan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik, e-kontrak, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, di mana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata atau offline, yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Perkembangan teknologi yang berbasis internet telah mempengaruhi pula kegiatan perdagangan di masyarakat. Dengan adanya internet, maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah electronic commerce dan disingkat e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karakter tersendiri, yaitu perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara. Tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan media internet. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan syarat sahnya suatu kontrak elektronik. Nah, dari definisi menurut Salim HS, ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak setidaknya mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama, ada hubungan hukum. Hubungan hukum ini dibedakan menjadi hubungan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, ada subjek hukum. Subjek hukum ini dibedakan menjadi 2, yaitu manusia dan badan hukum. Yang ketiga, ada prestasi. Bentuk-bentuk prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Nah, yang terakhir terjadi di bidang harta kekayaan. Harta kekayaan dapat berwujud maupun tidak berwujud dan menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Untuk selanjutnya terkait dengan jenis-jenis kontrak elektronik. Perjanjian atau kontrak melalui elektronik juga diatur di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 atau sering disingkat ITE. Antara lain di dalam bab penjelasan yang memberi definisi kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya, pasal 18 menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu kami sampaikan
Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik atau disingkat dengan e-kontrak yang selama ini telah banyak dilakukan. Nah, yang pertama, kontrak elektronik atau e-kontrak yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik atau email. Di dalam penjelasannya bahwa dalam kontrak elektronik ini, penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik atau email, atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya. Nah, yang kedua, kontrak elektronik atau e-kontrak yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam penjelasannya bahwa dalam bentuk kontrak ini, penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut. Baik, demikian terkait dengan presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mewakilkan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.